الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف وليس ذلك إلا مولاك الكريم وكذا من تخلق بأخلاقه من السادة الصوفية العارفين بالله تعالى. Orang yang benar-benar menjadi sahabat kita itu ialah orang yang tetap menolong, membantu dan berbuat baik kepada kita. Padahal dia tahu betul kekurangan dan kejahatan kita. Kada mundur dari persahabatan, kada mundur daripada ikatan persahabatan. Sekalipun kawan dan sahabat ini banyak punya kekurangan, banyak punya kejahatan. Tentunya pergaulannya dan persahabatannya didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa berkumpul dengan manusia didasari ikhlas, baikkah orang, kadakah dia tetap selalu berbuat baik kepada siapapun. Itu yang dilakukan dan diperbuat hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa melakukan itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah dimakaninya, orang yang kafir pun tetap dimakaninya. Orang yang memuji pagi siang malam dimakaninya. Orang yang menghina dan menduakan dia tetap dimakaninya. Yang berbuat baik selalu tanpa membedakan mana baik mana jahat, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Jadi kita kalau cari sahabat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa kadza man takhallaqa bi akhlaqihi minas sadatus sufiyatil arifin billah. Demikian juga yang kawa kaya Allah Ta'ala ini, pertama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pengikut beliau, orang-orang saleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua apa yang ada dalam cerita Allah nampak dan jelas di dalam dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga nampak di dalam wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang begitu prosedur Allah Ta'ala. Memang begitu cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah ingin berbuat baik kepada seseorang, maka dijadikan oleh Allah makhluk. Yang makhluk itu menjadi perantara menyatakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang begitu caranya Allah. Walaupun Allah kada perlu lawan itu makhluk. Walaupun Allah kada bahajat, kada bergantung lawan itu makhluk. Tetapi Allah sendirilah yang telah memilih cara bahwa dia yang mukhalafah, yang tidak serupa dengan makhluk, yang tidak bertempat, tidak ada berzaman, tidak ada sama dengan siapapun. Kalau dia ingin menolong orang, dia jadikan makhluk itu yang menceritakan tentang dirinya. Sekedar contoh, kesilahu itu kita harus yakin yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Hanya, nggak ada yang lain. Satu orang saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun dalam kenyataan operasionalnya, Allah bikin seorang tukang pijat, Allah ulah tukang urut. Allah maulah tukang urut ini sebagai mengesahkan hanya Allah yang bisa menyembuhkan kesilahu. Tetapi perlu dicatat, bukan Allah perlu sama tukang urut. Walaupun kededa tukang urut, Allah tetap kuasa menjadikan, mewujudkan hilang kesilahu dengan langsung tanpa tukang urut. Tapi Allah telah memilih jalan dari dulu sampai sekarang, bahwa dia jadikan satu sebab, dia jadikan satu perantara, dia jadikan satu wasilah dan wasitah, dialah tukang urut. Bergerak tukang urut, Allah yang menggerakkan. Berdiam tukang urut, Allah yang mendiamkan. Maka apabila kita datang ke tukang urut, itu sama dengan menghargai caranya Allah. Kalau kita meniadakan tukang urut, kita tidak menghargai caranya Allah. Cara Allah ini harus dihargai. Kalau kita keras bahwa aku hanya menuhankan Allah, aku hanya bertuhan Allah yang menyembuhkan kesilahu, aku hanya Allah, peduli amat aku kada perlu datang ke tukang urut. Ini kada menghargai caranya Allah. Ini sebab kafirnya iblis kada mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Justru itu kita datang ke tukang urut. Bahasa ahli tasawuf, kalau kau datang ke tukang pijat, saat kau bertemu tukang pijat, kau seperti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bilanya tukang urut itu bergerak, siapa yang menggerakkan? Tukang itu mengurut sampai sejam 2 jam, siapa yang nolongi? Kau dapati tukang urut, namun hakikatnya kau temukan Allah di sana. Tetapi bukan Allah bertempat, bukan Allah ada di sana, dan bukan Allah perlu sama tukang urut. Ini akidah jangan diubah, ini keyakinan jangan diubah. Tauhid tetap tauhid, hanya Allah yang menyembuhkan kesilahu, hanya Allah yang menghilangkan kesilahu. Hanya, dan Allah tidak bertempat di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada. Tetapi Allah yang muhalafah ini enggak bisa dilihat langsung. Allah yang tidak serupa dengan makhluk ini. Kalau kita kesilahu hendak berurut lawan Allah Ta'ala, di mana rumah Allah Ta'ala, di mana? Kalau kawan datangi betakun non RT kada tahu, betakun non camat bingung. Kita mendatangi orang yang ditunjuk oleh Allah. Usjudu li Adam. Usjudu li Adam. Datangi perantara. Siapa dia? Tukang urut. Maka tukang urut inilah yang mengesahkan. Kisahnya hanya satu, bukan tukang urut yang menyembuhkan kesilahu. Di dalam diri tukang urut yang nampak dan nyata hanya Allah lah yang menyembuhkan segalanya. Maka kembali kepada kisah Rasulullah, wali-wali, inilah orang-orang pilihan Allah yang memisahkan tentang Allah. Yang bila bertemu dengan mereka sama bertemu dengan Allah. Yang bila mencintai mereka sama mencintai Allah. Yang bahkan bila minta tolong mulut kita dengan mereka, bila mereka mau menolongi, sama Allah yang menolongi. Kita bukan menuhankan manusia, tapi saat tercabur ke sumur, apa Allah yang kita kiau, apa tukang beca yang lewat yang kita kiau. Munya Allah nang kita kiau, kikiralah tercabur nak lamas Allah, tolongi Allah, lewat itu orang beca ni kerana kiau laginya. Waqtul buyut min abwabiha wattabu ilaihil wasilah. Kiau tukang beca, paman
Nampak? Tulungi ulun. Ketetek turun tukang beca. Siapa yang gerakkan? Siapa yang nolongi tukang beca? Kita enggak merubah keyakinan, yang nolongi kita hanya Allah. Tapi ada prosedur yang harus kita laksanakan. Ada cara yang harus kadakawa kita lupakan. Cara apa? Usjudu li'adam. Manusia pertama yang dibikin oleh Allah yaitu Nabi Adam hingga bergelar Abul Bashar. Ujian pun datang ketika manusia pertama ini dijadikan. Para malaikat, para jin semua disuruh. Idh qulna lil malaikah usjudu li Adam. Hei semua bangsa malaikat termasuk jin dan iblis di dalam kata itu. Usjudu li Adam. Kalian harus menghormat kepada Nabi Adam. Harus minta bantuan kepada Nabi Adam. Harus sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam. Sajadu. Para malaikat semua sujud. Illa iblis. Cuma si Ikong guru besar kada mau sujud. Karena iblis itu guru sebelum-sebelumnya. Di surga, di tingkat langit itu jadi guru besar. Dia punya pendapat dan alasan. Ulun kada mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ulun menuhankan kian. Ulun kada mau. Ulun tahu karena perantara nggak ada punya apa-apa. Memang Nabi Adam la haula wala quwata. Memang Nabi Adam nggak bisa nolong, nggak bisa bantu. Tapi ini caranya Allah. Ini prosedur Allah. Usjudu li Adam. Ketika Rasulullah Nabi terakhir sebagai Abul Arwah, Allah perintahkan lagi. Innallaha dibuat wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat yang sudah lulus di zaman Nabi Adam, nggak perlu dites lagi di zaman Nabi Muhammad. Perintah datang, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Besarkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, sallu alaih. Kalimat perintah ini sama dengan kalimat usjudu li Adam. Bahkan Nabi Muhammad lebih mulia. Buktinya ketika perintah sujud ke Nabi Adam, malaikat yang diperintah. Ketika Nabi Muhammad dihormati, dimuliakan, Allah sendiri yang sudah melakukan. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikat yang sudah lulus di zaman Nabi Adam yusalluna 'alan nabi. Mereka memakai Nabi Muhammad. Mereka memuji Nabi Muhammad. Mereka membesarkan Nabi Muhammad. Hanya tinggal ujian. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah dari karena itu Allah memang bikin dan memilih seorang pilihan. Dialah yang pertama. Orang yang sangat dicintai Allah. Sangat disayangi Allah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Adam udah tahu cerita. Nabi Nuh udah tahu cerita. Nabi Musa pun sudah tahu cerita. Semua kelebihan mereka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam sudah tahu diri ketika tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada di dalam surga. Nabi Adam bertanya, siapa Muhammad yang namanya ada di samping namamu, padahal nggak ada makhluk selain ulun. Siapa dia? Maka Allah pun menjawab, dialah kekasihku. Bahkan jikalau bukan karena dia, engkau pun tidak kujadikan. Nabi Adam sudah tahu diri. Nabi Adam sudah kenal dirinya ini dijadikan karena Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh juga tahu selamat daripada tupan angin ribut banjir karena Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Ibrahim lepas dari jilatan api karena Nabi Muhammad. Nabi Musa selamat dari kejaan Fir'aun karena Nabi Muhammad. Semua hingga Nabi terakhir titip pesan. Akan datang Nabi akhir zaman, mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Nabi Isa yang berpesan, nabi terakhir. Setelah itu muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya di langit dikenal dengan Ahmad, namanya di bumi dikenal dengan Muhammad. Nah, ini orang yang menceritakan Allah seikungan. Yang diludahi, yang dimusuhi masih tetap berbuat baik. Begitu Allah, kita lihat dengan mata, oh kayak inikah Allah? Kayak inikah orang yang kita tuhankan? Bukan kita menuhankan Nabi Muhammad, tapi kita bisa lihat dengan mata kita. Cocok kejala, siapa nangkawa? Enggak ada orang pilihan. Kita diludahi orang aja meludahi ya. Kan? Jadi kapan kita dekat dengan Allah? Ketika kita dekat dengan Rasulullah yang telah mencontohkan. Kalau Allah, gimana kita bisa lihat contoh Allah? Enggak kita bisa lihat. Kita enggak bisa lihat Allah. Yang kita bisa lihat Rasulullah. Begini katanya Rasulullah, Allah. Akhlaknya, kebesarannya, semua. Jadi kalau orang mencontoh Rasulullah pasti sudah selamat. Karena ini Allah pada kenyataannya. Pemurahnya Rasulullah. Surga semua dibikin karena Rasulullah. Jadi yang punya surga itu Rasulullah. Wajar. Nabi Adam nggak dapat izin, Nabi Idris nggak dapat izin. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau diizinkan masuk. Kenapa? Karena yang punya surga beliau. Semua nabi, semua umat ditutup itu surga. Ketika malaikat Ridwan bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Jibril. "Siapa di samping engkau?" Muhammad. "Oh, kalau begitu silahkan, ya ampun surga." Masuk nabi ke dalam surga. Nggak perlu izin. Tapi kalau yang lain, ujar malaikat Ridwan, belum jamnya. Belum jamnya. Nah, dari karena itu Rasulullah itu sudah ada sebelum Adam dijadikan, yang dinamakan dengan nurnya. Maka Nabi Adam belum jadi nabi, Rasulullah udah ada. Dan Nabi Adam sampai Nabi Isa itu khalifahnya Rasulullah, pengganti Rasulullah. Jadi Nabi Adam itu obat rindu Rasulullah. Nabi Nuh obat rindu manusia dengan Rasulullah. Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi dan sampai Nabi terakhir Nabi Isa, semua obat rindu malaikat, bangsa manusia. Mereka memandang Nabi Adam karena rindunya dengan Nabi Muhammad. Mereka memandang Nabi Nuh karena rindunya dengan Nabi Muhammad. Ketika keluar aslinya malam 12 Rabiul Awal, persiapan yang luar biasa. Karena menjelang subuh lahir seorang bayi mulia. Dialah yang telah dipesan oleh semua nabi dan rasul, "Idza wada'ti syamsal falah wal huda fasammihi Muhammada." Kalau sudah lahir bayi ini, wahai Aminah, nggak boleh namanya yang lain selain Muhammad. Bahkan ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Adam, Siti Hawa, istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, istri Fir'aun, namun nggak pernah disentuh oleh Fir'aun, Aisyah. Ibu Nabi Isa, Siti Maryam, 4 wanita cantik hadir ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Hawa dan Siti Sarah itu kenapa datang? Karena istri Nabi Adam Abul Basar. Istri Nabi Ibrahim kenapa hadir? Karena Nabi Ibrahim adalah bapak dalam agama. Maka 2 orang yang masih nggak punya suami, Aisyah dan Maryam, dan itu bakal jadi istrinya Rasulullah di dalam surga. Karena ada acara pengantinan besar-besaran, angin jadi nyanyian-nyanyian indah, dan yang kawin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dengan ibu Nabi Isa dan sebutannya istri Fir'aun, tapi enggak benar jadi istri Fir'aun.
nggak pernah disentuh oleh Fir'aun. Acara besar-besaran. Siapa yang banyak salawat dan cinta kepada Rasul, itu orang nanti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau semua Nabi Adam sama Nabi Isa itu khalifahnya Rasulullah, maka mereka itu jadi nabi dan rasul semua. Bahkan dari karena itu, setelah Rasulullah lahir, ada sahabat, ada ulama, ada orang wali, ada orang saleh. Nabi bilang, ulama ummatikal anbiya fi bani Israel. Ulama setelah aku, pengganti setelah aku sama dengan pengganti sebelum aku. Sama dengan derajat para nabi, para rasul. Ketika aku belum ada, Nabi Adam gantinya aku, Nabi Nuh gantinya aku. Setelah aku lahir, jadi kemudian setelah itu ada lagi pengganti-pengganti aku. Maka ulama ummati kal anbiya fi bani Israil. Bahkan Nabi Musa wani melapas pangkatnya jadi rasul, jadi nabi, jadi ulul azmi agar dapat pangkat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan khalifahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah, dan kita bisa bertemu khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dalam hadis, khalifahnya Rasulullah ini, man safaha aliman faka'annama safahani, wa man zara aliman faka'annama zarani, wa man ahabba aliman faka'annama ahabbani. Barang siapa bersalaman dengan khalifahnya Rasulullah, sama bersalaman dengan Rasulullah. Barang siapa berelang kepada khalifahnya Rasulullah, sama berelang kepada Rasulullah. Barang siapa mencintai kepada khalifahnya Rasulullah, sama mencintai akan Rasulullah. Hayyan au mayyitan, baik orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, sama bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita di Indonesia khususnya banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin melepas rindu dengan Rasulullah, kata kawa ke Madinah, cari wali-wali, ziarahi wali-wali. Kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke makam wali, obat rindu kepada Rasul. Karena ini gantinya Rasulullah. Ziarah ke Datuk Kelampayan di Banjar nih kan, Habib Basiri dan lain-lainnya semua. Bahkan boleh kita ngomong ya Rasulullah, siapa yang larang? Kita sebut ya Rasulullah karena ini khalifahnya Rasulullah, boleh. Atau sebut nama mereka, ya Habib, ya Wali dan lain sebagainya. Tulungi ulun. Oh nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak boleh minta tolong sama kuburan. Siapa yang minta sama kuburan? Kita minta sama yang di dalam kuburan. Manusia nggak bisa nolong. Kita tahu manusia semua, bahkan Rasulullah, la haula wa la quwata fi hayati wa ba'da mamati. Baik waktu dia hidup atau sesudah dia mati, nggak ada derajat dia berubah. Kita tahu, kita yakin, la haula wa la quwata. Tapi ada satu khusus ya, izin Allah. Ini yang nggak bisa kita hiri. Ini yang nggak bisa kita akal-akalan. Allah beri izin kalau minta tolong kepada mereka, sama aja minta tolong lawan aku. Ini nang kada kawa kita hiri. Ini nang kada kawa kita bahas. Usjudu li Adam, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini nang kada kawa kita. Nah jadi mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan khalifahnya Rasulullah. Kalaupun nggak pernah ketemu, tak pernah sama sekali, ada jalan terakhir penyelamat hidup kita. Banyaki salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini habis jalan. Bertemu Rasulullah enggak? Bertemu wali-wali enggak? Karena wali itu susah, lebih susah daripada mencari Allah. Kalau Allah mukhadafatuhu ta'ala lil hawadis, kalau wali ini nangalihnya bisa tukang sampah orangnya, bisa menyapu di pasar, pina melulu ya wali.
Ini nangalihnya. Karena lebih ngalih. Manusia biasa. Dahanu makan gancang pada seorang. Ini nangalih walilah itu aja. Aneh. Karena memang berlian intan permata itu kada mungkin diletakkan di tempat yang orang tahu, pasti diletakkan di tempat yang orang kada mengira. Ya, jelas? Paham? Iya kan? Mudahan. Nah, kada dapat juga banyak salawat kepada Rasul. Nah, jadi salawat inilah jalan yang kada kita amalkan. Harus kita amalkan. Karena dia menempati guru yang sama menyampaikan kepada Allah. Karena kebanyakan membaca salawat ada hadiah. Mun kada Rasulullahnya nang datang dikirim wali lawan ini. Ini wasilah. Ada Rasulullah datang, bisa jadi Rasulullah itu nang jadi gurunya, atau wali nang dikirim lawan inya untuk membimbing inya, dan inya kada perlu tahu siapa gurunya, yang penting gurunya tahu sama imam. Makmum nggak perlu tahu siapa imam, yang penting makmuman lillahi ta'ala. Hah? Makmum nggak perlu siapa yuk imamnya yuk. Kalau kada tahu bingaran ya kada sah berjamaah, kada. Yang penting makmuman lillahi ta'ala. Hingga terkenal manakib dan cerita wali-wali itu semua. Syekh Saman Al-Madani didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memberikan kepada beliau baju jubah putih menjadi guru bagi beliau, kemudian memberi izin kepada beliau, silahkan kalau ikam hendak keluar munikam kada papa, aku mengizini lawan ikam keluar menghadapi masyarakat. Saya Saman memilih kada, walaupun sudah dapat izin dari sang guru dan memberi jubah putih. Kemudian beberapa waktu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin keluar, baru beliau keluar kepada masyarakat. Siapa dia? Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, yang kata Habib Ali Sahibil Maulid, guru beliau Abu Bakar Al-Affas, wa ruhuhu indana dawar, wa ruhuhu indana dawar. Roh guruku itu selalu dekat dengan aku, selalu mendampingi aku. Apa yang kulakukan, apa yang kuucapkan, selalu membimbing dan mengatur laku tingkah dan cara aku. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikh, man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikh. Barang siapa kada berguru, maka syaitanlah gurunya. Artinya kita nang belum tetamu wali, belum tetamu rasul, kada mengamalkan salawat, maka setan guru kita. Nah, itu aja sudah. Jadi mari Banjarmasin kita banyak-banyak membaca salawat, terserah aja, asal jangan polos. Berapa guru? 1000. Insya Allah guru. Salawat itu kepolosan. Maksudnya bukan itu. Bukan. Ya sallallahu ala Muhammad atau ya Rabbi salli. Nah, setelah itu kita harus mencari harta yang halal walaupun banyak. Kenapa Pak? Misalnya dapat 2M sehari asal halal, kada masalah, yang penting halalnya. Daripada misalnya 5.000 kita dapat sehari dan haram, mana hakun ikam? Hah? Ya? Ini pengantin nih. Cariakan duit nang halal lawan sorang ke, lawan bini, biar banyak. Sehari misalnya 1M. Mahayal. Pengantin nih. Sampai subuh hujan inilah. Nyaman pengantin ya.
pengantennya hujan gak ada nyaman ya terus ada nyemadang hujan nah karena memang kita orang akhirat, kita disuruh memperhatikan akhirat dan diizini bergabung, berkecimpung dengan dunia. Tidak ada larangan, tapi harus prosedur. Dan pertanyaan Tuhan beda dengan pertanyaan, kemana masa mudamu? Ilmu yang kau dapat kau amalkan enggak? Masa sehatmu digunakan kemana? Semua hanya satu pertanyaan. Masa sehat, ilmu yang dikaji, masa muda, tapi kalah harta pertanyaannya dua. Dari mana kau dapat? Kemana kau menggunakan? Silahkan berkecimpung dengan dunia. Mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau apa, cari duit yang banyak. Cuma ingat, dari mana kau dapat, kemana kau menggunakan. Cari yang halal. Nah, biar dia berjualan apakah baraskah, menjualan uwakkah, halalnya. Oh berarti laki kuni orang nang kawa menguasai dunia. Oh ujar nang bini. Kenapa? Kawa mengarasi mun haram kada, mun halal. Ayo sampai jangan laki yang pun aku yang enak. Mun haram kada, mun sedikit jenang bini. Mun banyak pikir ya. Mun halal hanya akur jenang bini. Oh lalu lagi nang laki tahan lawan dunia, nang bini tahan lawan dunia. Jadi halalnya itu dulu nang penting. Nah hanya gunanya kamana gunanya? Gunanya nih sagan akhirat ke sagan dunia. Bila sagan akhirat berarti orang itu selamat, bujur selamat, dapatnya selamat, keluarnya selamat. Dan ini orang biar berkecimpung dengan urusan dunia, dia tidak dikuasai oleh dunia. Padahal berkecimpung di dunia, tapi kada dikuasai dunia. Nah, sakit-sakit banget. Memang dunia ini maajar. Dunia ini maajar. Kada kegampangan dunia, jahat banget. Diajar nih kam. Jiran sebelah mau sumat mobil. Karena kadang lawas pulang berganti ulang mobil, kita becak ya becak. Kadalah sedih. Kadang harus sedih. Karena apa? Halal. Kada juga madahkan orang haram, kada syukuri nang halal. Bisa. Dahan. Nah jadi bini kita kenalkan lawan orang-orang saleh. Lawan orang-orang wali, lawan Rasulullah. Caranya apa? Yaitu salawat udah yang dilapas. Bulan Maulid aja bersalawat kada. Bulan Maulid kah, bulan mulut kah, bulan Rajab kah, bulan Sya'ban kah, bulan Safar lah. Habis saya fi kulli waqtin. Walau anna amilna fi kulli waqtin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya tiap hari kita baca salawat terima kasih kita, pertama kita jadi umat beliau, kedua beruntung banget jadi umat beliau. Ketika Nabi Musa berharap jadi umat beliau, kita kadang minta, kita dapat. Wajar kita menghimati mendoakan beliau, ya Allah tambahi pemimpin kami ini rahmat, terus beri kemuliaan yang lebih. Karena itu isi salawat begitu. Wow. Kada sing pagatan salawat jaka diwisi itu boleh menerbang terbangnya. Bergampangan hatan nang beol nito. Ya Taibah, ya Taibah. Oh, anu seng di gendangnya. Ya zawalla ya anak. Tentang hancur seng lakas. Jaka boleh kah? Puji Rasulullah. Orang memuji Rasulullah, orang itu beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ada kegampangan nikam kalau Rasulullah beri syafaat sama sudah Allah nolongi.
Allah lah nolongnya langsung. Nggak mungkin yang mukhalafah jok-jok di padang mahsyar menjuhuti orang nang manusia ini, nggak mungkin. Oh jok-jok Tuhan berbentuk orang Tuhan, mustahil. Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dijadikan Rasulullah, dijadikan wali-wali, sahabat semua, mereka beri syafaat kepada Rasulullah, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih pokoknya aku mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Aku akan berjuang habis-habisan sampai hinakku nang pahabisan, yaitu ingin membahirkan Rasulullah terutama di bumi Banjarmasin. Dalas disetum aku bakal pinggir. Bungulan kau begana. Agar orang tahu Rasulullah, tahu wali, tahu orang saleh, datang minta tolong sama mereka. Orangnya sudah mati, dia mendengar. Orangnya nggak bisa nolong, Allah yang mengizini. Dari dia hidup, wali-wali juga nggak bisa nolong. Siapa yang bisa nolong? Makhluk nggak ada. Semua la haula wala quwata. Tapi Allah yang mengizini. Bila kesilahu, datang ke tukang urut. Yang izin siapa? Yang mengizini Allah. Bila kamu garing, datang dokter. Yang mengizini siapa? Allah. Kita tahu dokter ini la haula wala quwata. Buat apa kita datang ke dokter? Hanya izin Allah yang mendorong kita datang. Dan itu memang prosedurnya. Bukan kita menuhankan dokter, enggak, kita tahu betul dokter sama kita. Sidin bin Bungol. Buktinya apa keluhan Anda? Han betakun sidin mon kita. Berarti tak alim kita pada sidin. Ya Allah, kalau dokter nang alim itu pasti kita begini, pejambah kita datang, ini penyakit selesmaan nih sidin. Ada soal betakun sidin nih kada apa keluhan pagi. Kada tapi karuan guring ya kita. Sakit kepala. Oh, itu kekurangan duit aja ya dokter. Kan betakun dulu, sidin rakon jawab dulu sidin betakun dulu. Bongol juga lah, ini bukan menghina dokter, maksudnya itu sama kita dokter sama la haula wala quwata, tapi kenapa harus datang ke dokter? Ya karena izin. Masuk angin, ada nang tukang cabutnya. Datang ke tukang cabut, masuk angin datang ke tukang bengkel apabila bertamunya. Kan ada izin ke situ. Nih, bubuhan nang hanyar kawin, anak membanyaki umat Nabi Muhammad, maulah kawin lon ayam. Udah mungkin izinnya kawin lon bebinian. Kawin lon kambing, awek, kambing hamil. Mau. Tiap hari tutuynya terus. Betianan kambing uma gugupnya nang menutui pang lahir. Masya Allah, untung muha kambing awak kambing. Alhamdulillah jaka muhanya mirip unda supan unda jar. Bejauh bebanya selangkah. Aduh, jana. Kajar. Tapi yang disuruh kan, ayam ditutui. Ya Rasulullah, tuntung belenggang ayam mah kesakitan bongol ban haja ayam hanger ndak hintalo. Ya Allah, hintalo apa nang masuk? Padih kasihan. Sapi diperkosanya, tunggangnya. Ayo. Atau misalnya sapi itu pengulo bisa senjata panjang lah, bilanya keluar itu lah. Lalu bebinian misalnya mahantai, kada disuruh, kada diizini, cari lelakian, mahadang sapi. Sapi ini jua Allahnya bujur pang binatang, cumanya mau dimangarti juga sedikit. Maka bagi pusut-pusut lo keluar aja kasihan. Kan dipalarnya oleh bebinian. Ada izin ke situ. Nah, ke kuburan wali itu izin. Dalilnya, coba. Salamullah ya sadah minar rahman yang syakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum
ujungnya ada kalimat faqumu wasfa'u fina ilar rahmani maulakum. Wahai yang kami ziarahi, kami minta tolong, bantu kami untuk diurus kepada Allah. Faqumu wasfa'u fina ilar rahmani maulakum. Yang aneh itu aku bingung, ziarah kadang-kadang di muka lawang bertulis jangan minta dengan kuburan, tapi di pagar kuburan ada salamullah ya sada. Jadi nang mana nang di asi? Nang di asi ini nang mana? Kita wali-wali ya Allah yang masyhur, yang kelihatan. Banyak di Banjar, di Jawa, di mana-mana. Sampai di tengah laut ada makam wali. Kan ya kalau elangi guru wali mana yo nang pina nyaman di elangi naikkan handak aja tah. Ada ulun nih guru ajar hendak berusaha supaya lancar ya. Aja datangi wali mana kah? Jar habar guru ada khususan walinya. Kan tahulah, kada tahu ulun aku tahu juga jadi ziarahi di hafal aja sudah. Datangi Datuk Kelampayang, datangi sekumpul, datangi Habib Basirih, itu kunci Inggris seberataan. Kam nomor berapa aja kunci anu baut tuh masuk berataan non bubuhannya tuh. Nang bubuhan kada tapi berduit datang minta duit bari siden. Nang kada minta duit jadi bari urang. Tuh nang aja. Dahan paje, pian sugih paje. Berakat nang kubur tuh aja dah naik haji paje nang ziarahan ini bujang-bujang salah doanya aja nang bujang-bujang orang doa anak kawin mulai no salah doa jadi kadang debari mengarang hanya berusaha menggantungi mobil tuh ini nang minta hanya melihat akan karamat wali nih ya. Maka mendatangi wali-wali itu dah anu jalannya bilang halus, sakit. Rupanya kayak itu juga kok mendatangi wali itu. Jalan tuh menerima. Tapi mila pinanya sudah hanyar-hanyar roh ini mulai dibagusi sudah. Anu dah masyarakat tahu, masyarakat ya maksudku tuh. Baik rakyat atau pejabat kan sama aja tah. Nah, pina menggonoli dah jalan wali. Jadi orang ziarahan nyaman. Datang orang ke sana, no, nang berjual kembang payo, ya Allah, nang berjual foto payo, oh, tak pada kamu aja nya, tebusnya, payo, sudah kegampangan, nang tukang jaga kubah gen payo, ntar bisa kadang baca doa nih, yo kada kegampangan, ada nang menjual hintalu penarang hati. Orang raum kan makan hintalo ampih raum bujur ada berdusta ada orang lapar makan hintalo bukan aku artinya kada sadar setiap kebenaran yang disampaikan ini ya tentu ada perbedaan tapi inilah aku ada kitabnya dan aku ada gurunya guru ada kitab ada jadi dua buting ini senjata aku nang kitab dan guru ini sampai kepada Rasulullah waniku pertanggungjawabkan dibunuh orang gin aku nilah itu ku yakin dasar umurku habis jadi bukan karena aku berdakwah ada umurku habis misalnya rezekiku kada singgah tangan kada apa-apa karena aku kada dapat rezeki itu aja tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar mengurangi rezeki dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar mengurangi umur itu pasangan guru sampaikan dakwah selama bahasanya santai lembut kurang paham mengerti pakai logika dalil Quran hadis kitab kedada mengurangi umur sudah bergaris mati sudah bertulis kalau pang gara-gara ini mati kada dasar habis umur nyurang mati itu sebutingnya habis hina. Ya kalau bang amar ma'ruf nahi mungkar nih rezeki kadanya nang rezeki udah batulis
tadi. Walaysa dzalika illa maulakal karim, yang benar-benar menyahabati kita tetap walaupun kita jahat sama dia, nakal sama dia, dia tetap baik sama kita. Siapa? Walaysa dzalik illa maulakal karim. Tidak ada yang seperti itu selain Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah, man takhallaqa bi akhlaqi, orang yang kawam menuruti akhlaknya Allah, minas sadatus sufiyah, daripada wali-wali Allah, orang-orang saleh, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali dengan jujur berkata, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Tidak ada akhlak yang bisa dilakukan, baik di diri si A, si B, si C, si D. Semua akhlak itu semua adalah gambaran kisah akhlaknya Rasulullah. Barang siapa yang pemurah, itu berarti pancaran pemurahnya Rasulullah. Barang siapa menolongi orang, itu pancaran menolonginya Rasulullah dengan orang. Barang siapa melihat orang pemurah terdinding dengan Rasulullah, berarti dia nggak ngerti fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semua akhlak yang bagus, semua itu adalah kisah gambaran akhlak budi pekertinya Rasulullah, dan semua akhlaknya Rasulullah gambaran akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mungkin melihat Rasulullah karena zaman mungkin berbeda atau belum bertemu, maka cari orang yang bisa ceritakan Rasulullah. Dialah wali-wali, dialah orang saleh. Maka disuruh kita dekat dengan orang saleh, maka berkumpul dengan orang saleh, diampuni dosa, habis dosa kita. Habisnya tertulis di dalam kitab, orang yang mengikuti tasbih itu dosanya diampuni. Mengikuti ya, hanya belum mengetek, ikuti gitu dah, dosanya diampuni. Dua, orang minum kopi hatan ngilu kuku panas-panas, itu kukusnya bertulis 2 kalimat syahadat. Yang lihat wali Allah Ta'ala. Minum selama panas kopi di mana nih ngarannya? Di butuh rakungan. Selama di sini Allah ampuni dosa peminum. Yang ketiga, julus indas salih, duduk berkumpul dengan orang saleh, sekedar memecahin taluk, itu aja lebih afdal dari beribadat 7 kali umur dunia, dan dosa diampuni. Bahkan hebatnya orang soleh, oh ya wajar lah hadiahnya begitu. Orang soleh itu kan nggak mudah perjuangannya, wajar upahnya luar biasa. Sobarnya gimana, husnudonnya gimana, pemurahnya gimana. Oh dah, pada kegampangan kita gini kadang-kadang membela diri itu wali ya, ndak ada indah disalahkan menerai. Nong pemurah kayak itu tuh wali ya, ndak pang kada, berarti nyawa walalah kada jua ya. Dipadakan walah deh pun ya. Padahal aturannya kan hidup nih ujar orang ini apa, optimis ya. Nah jangan apa, pesimis. Itu wali, enggak harus kawa. Mau orang kayak itu nih ada, itu wali pang, enggak kada. Banyak aku nggak bumur kada wali, kada jua pang jangan. Tapi pintar banget. Kencang hati minta tolong sama Allah. Nah jadi itu yang kemudian tertulis dalam amaliyah bila malam Jumat dibaca kadang-kadang sampai ribuan, 4.000. Ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni, ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni, ya Rasulullah wahai Rasulullah khudh biyadi tuntun ulun, bimbing ulun, pingkuti tangan ulun, bawa ulun berjalan ke padang nang bujur. Qallat hilati, habis sudah usaha ulun, buntu pikiran ulun, kereda lagi nang ulun bisa usahakan selain pian aja lagi lah nang membimbing ulun. Adrikni ya Rasulullah, dapati ulun. Mun ulun enggak mungkin bisa dapati pian, tapi pian bisa dapati ulun.
Itu yang diucapkan oleh Sahibul Burdah, ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka. Ulun jar Sahibul Burdah, gak ada punya panggilan minta tolong kecuali kepada sampian ya Rasulullah. Sinkron. Itu orang yang pinandu kisah, orang yang paham di kisah. Mereka menuhankan Rasul enggak. Mereka menganggap Rasul itu enggak. Moh. Kalau Madura apa? Enggak toh. Je. Nah. Kalau Arab le. India nahi. Je. Ini ada Madura, ada itu orang mana? Oh Banjar. Oh Banjar. Nah. Ayo di Madura ada wali Mangkalan. Ayo. Allah kirim di situ Khalifah Rasulullah. Kiai Khalil. Kada kegampangan. Bila dapat masalah, lapor ke sana. Sidin nang ngurus. Tahu orang ngurus yang sudah mati tuh. Bungulnya. Tahun pulang. Kita ziarah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini bukan wali yang kita elangi, muslimin muslimat disuruh assalamualaikum. Artinya yang mati ini mendengar, walau bukan wali pun kada mendengar apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Artinya kita lawan orang yang hanya meninggal, orangnya penyembah yang wali gini nggak ada. Assalamualaikum juga. Lagi wali duduk situ. Bener guru kayak apa? Ya nyanyi, jangan nyaring. Tiga kalau mendengar. Ya wali. Bini ulun mi wali engken. Pulang kibitnya nang bini. Ya lawan bini melapor kan wali kesah bini tinjaknya ya nang bini. Mongol apa aja nang bini melapor nang wali. Suruh bujur wali ya melawan. Wali lah. Mendengarlah jar hati, suara hati kita. Ya Allah. Semua alam di mata wali itu nggak ada beda. Mau tersembunyi kek mau enggak. Hati-hati orang ngomong itu tahu wali. Siapa yang mendengarkannya? Kalau bicara Allah yang mendengarkan habis nyerah dari kita. Mun Allah nang menjalanakan Isra Mi'raj jangan tapi diprotes lagi. Mun pakai akal, madailah ya mulai makah. Kabaitul Maqdis nang sabulan sekali jalan deh. Ada Rasulullah belum subuh blik deh stay-nya. Ini pakai akal. Betul sini bapak deh naik ke langit pertama. Betul bapak pandiran sawat. Untuk ini orang Hulu Sungai nambah kisah. Batamu di langit pertama mangatuk lawang pertama. Siang di luaran jar orang menang di penjajah langit nih Jibril nang dihigaikan tuh siang panyatimah karena Rasulullah kan anak Fatimah jadi panyatimah dia nang tukang kisah ini orang Hulu Sungai panyatimah. Nah Bapak Pandiran hitungan akal 500 tahun baru nyampai ke langit pertama, baru ke langit pertama, belum ke langit 2, 3 sampai ke 7, betul ke arah sampai ke atas. Bebulik pulang sawat Bapak Pandiran non Nabi Musa. 9 kali bulik pulang, lawas Bapak Pandiran, bulik turun ke Masjidil Aqsa, pakai burak itu pulang, meluncat kemana? Ke Makkah, belum dingin lagi bakas kerabahan Nabi bebulik, mun nabinya jujur nih Allah nang menjalanakan, ayo jangan banyak pandir, mun Allah yang mendengarkan kawali suara hati orang, aduh saya banyak diprotes. Berdosa Allah yang mendengarkan, mun nyawali adanya mendengar. Bapijin sidin nyawa kedusagen berjalan ya sidin. Kenapa aja kedusagen? Asih-asih aja. Kenapa sidin sako melihat bilanya kita berjalan ranjih urang. Namun dasar mati juga ya nambah jalan di karasinya tak.
Panganten belang dua laki bini kemana ke rumah Habib Besireh malam hari didukung jersidin kedusah bermalam di sini gen ngaran panganten nah rako bapak apa aja di rumah Habib ujur juga rumah Habib halus usah gini kita bulikan dirinya jangan bini itu juga pikiran ke situ aja Pak. Boleh bejokong beranjanya oleh kelotok mati berdua mati bujang susah gen bulik di sini karena di rumah koji sok kiranya bulik kalau kapal Belanda aja masuk ke Besirih situ rodanya pacul sidin orang di rumah aja kawa macur roda kapal gonol pikirkan ikan obeng kadada kunci kadada abut buhan Belanda kehilangan roda sekalinya ada di rumah sidin itu justru mengganggu banget. Jepang nak menyerang Banjar kasih siur pun datang pun kasih siur datang jadi pesawat sepedahan dengan kasih siur bom napa Hiroshima lawan Nagasaki kah Kawasaki kah naga lah ada Kawasaki kadalah nyiur guguran pun hanya bom melatuk bukan nangka itu kan pandir kena mengalir aja tapi orang berarti kita nang salah memaham nah 9:30 nah ammal ladzi yashabuka ma'a jahlihi biha adapun orang yang mengawani kita asalnya kada tahu lawan kekurangan kita falaisa bisahibin hakikatan itu belum tentu jadi sahabat kita yang sebenarnya. Kenapa? Pastinya tahu bisa bodoh bisa ampe nolong kita. Allahu Akbar. Aku dikisahkan akhlak seorang ulama. Siapa? Almarhum Kiai Haji Muhammad Sani, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah. Itu diantara kebaikan dan kelebihan. Siapapun yang minta tolong bantuan duit, sidin kada peduli, walaupun boyang beciri. Allah. Tahu wai sidin bahwa nang datang ni membunguli. Tahu. Guru apa? Kan ada duit lah, dai. Lunak butang. Kenalon bayar. Jurang sidin. Mun bujuran ada duit. Isok sebelum minggu datang pulang. Lunak butang pulang sidin. Sinang datang nih. Nunggu ruai semalam rokok bayar lagi. Duitnya ada, jurang sidin pulang. Padahal tahun ini boyang beciri. Tenang aja pian guru itu ser tenang. Tahu sidin. Sidin kada bicara orang, sidin bicara sidin. Kebaikan sidin kada kawa digoyang oleh angin. Kebaikan sidin kada luntur oleh perubahan. Tetap berbuat baik hingga wajar. Wajar. Beliau dapat kelebihan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Ada kegampangan. Kalau ada salah naik haji itu tiap tahun sampai 21 atau 22 tanpa halak tahun. Dan membayangkan beliau pun jumlahnya hampir 21-22. Itu aku dengar. Mengitu gini kemaamalakan ngalih. Kita ini datang kamu, guru lo nih guru ya anak garing. Kan ada duit lah. Dai. Kepada ada itu gini kita nih cakap pikir. Ini orang nih ngaleh jujur kenapa gerang nih kita kada pian gue kada kenapa gerang kada ulun hendak minta benernya jujur aja menutang ulun kalau kau bayar nah sini ya kumbari nah kada ulun minta guru 1 juta 100 saja nah padahal misalnya duit 1 triliun misal nah inilah kita
susah maamalkan nang kaya Allah itu ngalih kada gampang. Lalu kawa wajar nih orang punya kelebihan. Bila ziarah diberi syafaat, bila dipuji orang itu akan menaikkan makom dan kedudukan kita karena dia punya kelebihan yang orang susah untuk melakukan. Apalagi pemurahnya bisi, senyumnya bisi, masya Allah. Habis kemenyaan bisi nang kaya Allah itu ada di awakinya. Wajar dia harus disanjung, dia harus dimuliakan. Jujur kita harus menyanjung. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kita harus nyanjung. Ada boleh gengsi menyanjung Rasulullah. Wajar banget, wajar banget. Diludahi orang garing datangnya sidin kita hapus. Nek kesini gindulah sadang dahan nang pengantin anyar nikah bahagia bersyukur terus lawan Allah dan dapat rezeki nang halal lagi banyak. Begitu juga yang hadir malam ini, dahan Allah kasih rezeki yang halal lagi banyak dan digunakan untuk keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minta ampun pun, minta ridha benar dunia akhirat. Afdalu dzikri fa'lamu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha